Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pin Motovlog. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, video kali ini posisi kita di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Utama Lintas Sumatera atau Jalan Ahmad Yani. Insya Allah kita akan melihat sesuatu yang unik di sini teman-teman ya, saat kita melintasi Jalan Ahmad Yani ini. Kalau kawasan ini akrabnya disebut oleh orang-orang di sini yaitu Kampung Cino. Dan di sini nanti ya, yang melintasi jalan ini ada jembatan Limpapeh ya. Ya, beginilah suasana malam di Kota Bukit Tinggi teman-teman. Banyak yang parkir, berarti lumayan ramai ini teman-teman. Yang jualan sudah mulai banyak juga karena sudah lama juga new normal. Bagus tempat nongkrong-nongkrong kita nih teman-teman. Tapi tetap jaga taati protokol kesehatan. Jembatan yang menjadi ikon kebanggaan Kota Bukit Tinggi selain Jam Gadang teman-teman. Nah itu dia teman-teman, kita lihat ada jembatan Limpapeh. Indah kan? Sedikit kita membahas ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah pergi ke Bukit Tinggi sudah pasti mengunjungi tempat ini, jembatan ini ya teman-teman ya. Karena ini adalah, kalau teman-teman pergi wisata ke Kota Bukit Tinggi, jembatan Limpapeh, Jam Gadang, Marga Satwanya, setelah itu ada Benteng Fort Deco, itu sudah satu paket. Jadi kalau teman-teman nggak melewati jembatan Limpapeh ini, gimana ya? Rasanya rugi gitu kan? Rugi. Jadi pasti teman-teman yang sudah pernah pergi wisata ataupun menyaksikan di layar kaca sudah pernah lah. Tapi tak ada salahnya kita akan bahas-bahas sedikit karena kita melewati itu kan teman-teman, sejarahnya lah gitu. Tapi enggak ya, setahu saya aja lah teman-teman ya. Kalau jembatan Limpapeh ini dibangun pada tahun 1995 dengan warna kuning dan merah. Nah, itu adalah warna yang dominan sebagai hiasannya. Dan terbuat dari besi baja. Jembatan ini menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan Benteng Fort Deco. Kita lihat kan tadi teman-teman, di bagian tengah dari jembatan tersebut terdapat desain rumah tradisional Minangkabau dilengkapi dengan gonjong di bagian ujungnya. Ukiran khas Rahna Minang ya, terlihat jelas, apalagi jika teman-teman menaiki jembatan tersebut. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, dari jembatan Limpapeh kalau kita naik itu biasanya para wisatawan ataupun kita yang lewat di sana akan dapat melihat pemandangan indah Kota Bukit Tinggi yang dikelilingi perbukitan dan Gunung Merapi teman-teman. Mungkin itulah sekilas tentang jembatan Limpapeh teman-teman. Oke, baik. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul teman-teman. Sebagian kita pasti banyak melakukan perjalanan, apalagi yang namanya para motovlogger. Kalau saya ini ya motovlogger, nyebut diri sendiri itu motovlogger, tapi mungkin belum sesuai dengan standar motovlogger yang sesungguhnya mungkin teman-teman. Saya rasa ini perlu juga untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya safar kan perjalanan itu di kalau Arabnya itu kan safar, yang melakukan perjalanan itu ternyata ada sesuatu yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan atau tentang safar ini. Karena sebagian kita menganggap perjalanan atau safar itu adalah bahagian dari refreshing, bagian dari, ya tidak kita pungkiri memang seperti itu ya. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat wisata,
ya. Kita mengunjungi sanak saudara kita di luar kota, ya kita anggap itu adalah bagian dari refreshing kita, bagian dari refreshing dari penatnya kita dalam beraktivitas pekerjaan kita. Maka kita melakukan refreshing berupa perjalanan, ya, motoran, ya, atau dengan bus-bus pariwisata dengan teman-teman rekan-rekan kerja ataupun dengan keluarga. Tapi hakikatnya di sini teman-teman, mungkin yang ini perlu terutama bagi pribadi saya sendiri ini teman-teman, bahwasannya perjalanan atau safar itu merupakan bahagian dari azab teman-teman. Dulu orang mungkin melakukan safar itu dengan berjalan kaki sekian kilometer, ya, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Maka kalau yang demikian halnya pasti sudah menemukan kesulitan. Tapi walaupun kita merasakan sekarang adanya teknologi, ya, secanggih apapun majunya teknologi, yang namanya perjalanan jauh itu pasti akan terasa sulit. Atau yang namanya di jalan raya itu ada hal-hal yang hal-hal yang kejadian-kejadian yang tidak terduga yang banyak di luar keinginan kita biasanya teman-teman. Makanya safar itu disebut dengan azab atau siksa. Karena ya orang yang menjalani safar, ya, orang dalam perjalanan itu akan sulit makan, ya, minumnya, tidurnya, apalagi tidur, ya teman-teman, ya, susah itu. Nggak mungkin di atas kendaraan, yang numpang bisa lah, tapi yang membawa motor, mobilnya gimana kan? Nah, bahkan segala yang kita cintai itu akan kita tinggalkan sementara, ya, anak istri kita tinggalkan di rumah, keluarga, ibu, orang tua kita, itulah. Kenapa dikatakan azab ini? Karena ada dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya, safar adalah bagian dari azab atau siksa. Ketika safar, salah seorang dari kalian akan sulit makan, minum, dan tidur. Jika urusannya telah selesai, maka bersegeralah kembali kepada keluarganya. Ya, kurang lebih seperti itulah arti dari hadis tersebut teman-teman. Yang mana hadis tersebut? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin diartikan kalau teman-teman yang masih berada di kotanya masing-masing itu mungkin tidak disebut dengan safar. Tapi walaupun di kota kita masing-masing teman-teman, kita mau record, ya, ataupun nge-vlog di sekitar kota kita, namun namanya di perjalanan banyak hal-hal yang mungkin menghalangi kita teman-teman. Jadi kalau demikian halnya, sepantasnya kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal yang kita tidak inginkan tidak terjadi, ataupun kita dilindungi melakukan perjalanan dekat maupun jauh. Makanya kita dianjurkan untuk baca doa, ada doa khusus, doa naik kendaraan, ya, semua itu bagian dari wanti-wanti Rasulullah SAW kepada kita untuk berhati-hati dalam perjalanan, karena perjalanan itu merupakan siksa atau azab yang di dalamnya banyak kesulitan yang akan kita temui. Oke, mungkin hanya itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, ya, terutama bagi pribadi saya sendiri, dan terus semangat teman-teman, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Insyaallah pada lain waktu akan kita kembali lagi. Sampai jumpa, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman yang telah ikut dalam safar saya ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk yang sudah nonton, kalau suka dengan videonya di like, juga di subscribe, ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.